Oke, dengar suara Bu Nova? Dengar, Bu. Bu Nova akan share screen untuk materi kita perdana untuk anatomi fisiologi. Astagfirullahaladzim. Oke. Saya ambil foto dulu ya. Minta tolong semua video di-on-kan. Sudah? Layar 1. Ibu, maaf, Bu. Tadi Siti Nurhaliza belum di absen. Iya, kamu 0. Kamu masuk nggak? Siapa ini? Nurhaliza. Masuk, Bu. Bentar. Salah. Oke, sudah. Makasih, Bu. Layar kedua, saya ambil gambar. Semua video dinyalakan. 1, 2. Oke. Anfis, kelas C2C. Pertemuan 1. Tanggal 8 Maret. Oke, teman-teman, kita akan mulai. Kita hari ini akan bicara tentang apa? Ada yang tahu nggak? Share screen Bu Nova sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Sekarang apakah sudah terlihat? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Siap ya? Sudah makan? Sudah sholat? Sholat, Bu. Belum makan. Belum makan. Yang belum makan, makan dulu. Sambil makan nggak apa-apa. Oke, apa yang perlu Anda catat? Silahkan Anda catat. Kita akan berbicara tentang efek anestesi terhadap sistem imun. Ya. Jadi, semua obat-obatan anestesi itu akan berdampak terhadap fungsi tubuh atau metabolisme tubuh pasien. Salah satunya adalah di sistem imun. Ya. Jadi, kita ketahui bersama bahwa respon imun itu tujuannya untuk apa ya? Apa sih? Kenapa kita ada respon imun? Itu, Bu, untuk mendeteksi kayak benda asing yang masuk di dalam tubuh. Aduh, saya record dulu. Sudah saya record ya. Lupa. Ya, untuk mendeteksi respon imun itu adalah untuk melindungi diri kita dari segala macam antigen. Antigen di sini adalah patogen atau benda asing apapun. Sistem imun itu sama dengan tentara kita. Ya, namun apabila respon imun yang ada di dalam tubuh kita itu responnya lambat, itu juga tidak bagus. Responnya sangat sensitif, itu juga tidak bagus. Saya berikan contoh Nurhayun Muslimin. Nurhayun Muslimin itu dia terlalu sensitif perasaannya. Nah, itu juga sama-sama nggak boleh. Ya.
Kalau misalnya disenggol sedikit, dia hiperaktif, marah-marah. Itu nggak boleh. Sama dengan respon imun kita. Nah, ya kan? Nah, namanya hipersensitivitas itu adalah respon imun yang terlalu berlebihan di dalam tubuh kita. Sehingga respon imun itu adalah sangat bermanfaat untuk kita, ya. Tapi kalau dia responnya secara berlebihan, malah justru nggak bagus untuk tubuh kita. Jadi dia harus bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan koridor kerjanya, gitu ya. Nah, kita akan mereview dulu sebelum kita apa sih peran dari imun ke dalam sistem anestesi. Itu adalah dulu ya, Nova mute dulu. Coba Om. Kita dulu ya, Nduk, Nang. Iya, Bu. Oh. Share screen saya sudah terlihat. Belum, Bu. Sudahkah terlihat share screen saya? Belum? Belum, Bu. Ya Allah, saya terkendala sinyal loh. Bener deh, saya stres dibuatnya. Terlihat nggak share screen saya? Udah, Bu. Udah, Bu. Baik, kita akan mulai lagi. Ini hanya review saja terkait dengan apa sih fungsi penting dari sistem imun. Ya, dia akan melawan infeksi, tumor, ya, kemudian sel-sel mati, dan dia akan memperbaiki jaringan yang mati. Kemudian dia juga akan terkait, dia akan mengadakan suatu respon inflamasi apabila ada suatu hal yang menyebabkan dia ke arah peradangan. Jadi respon-respon inflamasi itu kan sebetulnya dia merupakan suatu respon yang fisiologi. Bayangkan kalau misalnya di dalam tubuh kita tidak muncul respon inflamasi. Masih ingat ya respon inflamasi ada berapa? Masih ingat respon inflamasi ada berapa? Ada yang ingat? Mela ingat nggak Mela? Respon inflamasi apa saja Mela? Nggak ingat, Bu. Ah, kalian mah nggak ingat mulu. Ada yang ingat respon inflamasi apa aja? Empat, Kak, Bu? Ya, apa aja? Ayo, ini dasar loh. Respon inflamasi apa aja? Kemerahan. Ya, oke. Redness. Kemerahan. Apalagi? 1, 2. Bengkak. Bengkak. Oke, 3. Apa lagi ya? Nyeri. Oke, bagus. Dolor. Apalagi? Panas. Panas.
Kalor, rasa ya. panas, Bagus. Satu lagi. Gangguan kehilangan fungsi. fungsi, Iya. kehilangan fungsi. Nah, itu pinter. Ya, itu jangan lupa. Anda bayangkan kalau misalnya ada patogen yang masuk, Anda tidak ada rasa sakit, Anda tidak ada bengkak dan lain sebagainya, itu adalah sinyal-sinyal untuk meningkatkan respon imun yang ada di dalam tubuh kita. Ya, itu. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah sistem imun itu dia akan mengenal. Ya, akan mengenal dan akan merespon suatu jaringan ya yang baru. Jadi misalnya ada suatu jaringan atau protein baru nih yang datang ke dalam tubuh kita. Nah, itu respon kita akan mengenal itu sebagai apa. Misalnya seseorang yang dilakukan transplantasi organ. Orang yang melakukan transplantasi organ itu tidak semua orang itu akan menerima organ tersebut. Jadi akan ada yang namanya rejection imun. Ya, jadi akan ada penolakan dulu. Makanya yang namanya transplantasi itu dia hanya bersifat 50-50 saja berhasil atau tidaknya. Karena berhasil dan tidaknya transplantasi, misalnya ginjal, ya. Si A punya ginjal, kemudian didonorkan kepada si B. Si B itu belum tentu menerima, meskipun dia anaknya, meskipun dia ibunya, atau meskipun dia ayahnya. Belum tentu menerima, karena respon imunnya itu berbeda-beda. Understand sampai di sini? Understand, Bu. Oke. Next. Nah, masih kita review, masih ingat bahwa sistem imun kita ada berapa? Masih ingat ada berapa sistem imun kita? Halo? Respon imun kita ada berapa, sayang? Lali neng, kalian tuh kebanyakan libur di rumah, nggak pernah dibaca. 3, Bu. 3 apa wae? Apa aja? 2, Bu. Sistem 2. imun non-spesifik dan spesifik. Ya, respon imun bawaan, innate immunity, dan adaptive immunity. Respon imun bawaan dan didapat. Jangan lupa. Kalau ditanya lagi kalian imun tuh ada berapa, nek masih bingung mana? Tak suruh balik ke semester 1. Ya. Imun kita itu ada 2, yang bersifat bawaan, yang sudah ada sejak kita lahir, sama yang didapat. Itu namanya adaptif. Nah, masih ingat apa bedanya antara bawaan dengan adaptif? Masih ingat nggak? Coba. Sistem imun bawaan, Bu, yang di bawah sejak lahir. Iya. Dia responnya bagaimana terhadap patogen? Kalau spesifik itu hanya terbatas pada satu mikroorganisme. Terus, Mbak siapa tadi jawab ya? Kalau Sapna. Sapna, Ibu. Oke. Sapna aktif banget nih. Kalau disuruh terus, apalagi? Non-spesifik, mekanik, dan kimiawi. Ada yang bisa memberikan saya gambaran yang lebih jelas? Adnan barangkali? Adnan, coba Adnan. Apa sih bedanya sistem imun bawaan sama sistem imun yang bawaan itu sama dengan respon imun yang tidak spesifik? Wah, malah di off-kan videonya. Ditanya malah di off-in. Adnan. Rambutmu gondrong, cukur, potong. Nanti Bu. Hah? Nanti Bu. Alah. Coba Nabila, minta tolong Nabila, apa bedanya respon imun spesifik dan tidak spesifik?
Apa bedanya? Misalnya begini. Kalau yang imun bawaan dari lahir itu, Mm-mm. dia udah dari segala dan ini itu udah di bawaan Bu dari dia lahir. Tapi kalau misalkan yang didapat itu tuh bisa dapat kayak cara-cara tertentu kayak minum vitamin biar kekebalan tubuhnya itu lebih meningkat, imunnya lebih meningkat. Dari siapa? Oh, dari mahasiswa. Oh, alah, ya udah, makasih ya, Pak. Halo. Gini, jadi respon bawaan itu adalah dia responnya tidak spesifik. Artinya adalah semua patogen itu dia lawan. Understand sampai di sini? Ya, semua mikroorganisme akan dilawan dulu melalui imun bawaan. Ya. Nah, di imun bawaan ini dia mempunyai dua garis line. Line pertama itu contohnya adalah kulit, membran mukosa, dan mikrobiota. Baris kedua itu adalah sel darah putih, inflamasi, ya, atau panas atau peningkatan suhu, ya. Bisa terdengar nggak suara saya? Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Jadi intinya kalau respon bawaan itu semua mikroorganisme yang masuk itu akan dia lawan dulu. Baru kalau dia tidak berhasil melawan, dia akan bekerja ke dalam baris berikutnya. Pertama, misalnya ada virus hepatitis. Pertama, begitu ada virus hepatitis, baris pertama akan melawan dulu. Contohnya adalah misalnya ada kulit, ada membran mukosa, ada mikrobiota yang ada di usus misalnya. Ya, itu semuanya akan melawan dulu. Ternyata gagal melawan, dia akan masuk ke dalam baris kedua. Sel darah putih akan bekerja, respon inflamasi akan bekerja. Ada peningkatan suhu. Jadi kalau ada orang infeksi, terjadi peningkatan suhu, itu berarti dia sudah sampai ke dalam baris kedua. Nah, kalau misalnya ini dia tidak mampu juga, baru akan mengandalkan respon adaptif atau respon yang didapat. Respon yang didapat itu adalah pertahanan yang ketiga. Dia sudah spesifik terhadap suatu patogen tertentu. Ya. Jadi misalnya virus hepatitis